Dan itu adalah bukti bahwa kita itu punya ikatan dengan leluhur kita. Dan jangan salah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, kita semua harus tahu bahwa orang-orang yang lebih dahulu berjasa pada kehidupan kita itu adalah para leluhur kita, para nenek moyang kita. Karena adanya kita di dunia ini, ya karena adanya kedua orang tua kita. Dan kedua orang tua kita ada itu karena adanya kakek nenek. Dan yang lebih dulu lagi, yaitu kakek buyut, nenek buyut, dan seterusnya. Itulah para leluhur kita. Dan kita juga harus sadar bahwa jasa para leluhur kita itu masih kita rasakan sampai sekarang ini. Contohnya, peninggalan mereka seperti tanah untuk tempat tinggal kita, sawah, ladang, kebun, dan lain-lain yang itu bisa menjadi sumber penghasilan dan sumber penopang kebutuhan pangan. Itu kan bukti nyata dari jasanya para leluhur yang masih kita rasakan. Kita itu nggak bisa mengingkari bahwa dalam aliran darah kita itu ada jasa besar para orang tua kita dan para leluhur kita. Dan itu adalah bukti bahwa kita itu punya ikatan dengan leluhur kita. Dan jangan salah, meskipun leluhur kita sudah berada di alam lain dan bahkan kita belum pernah ketemu sebelumnya, itu kita masih bisa bertemu dengan mereka. Caranya bagaimana? Ya bertemu secara roh. Bertemunya itu di alam roh, alam para arwah leluhur kita. Lawang kita ini hidup kan karena adanya ruh pada jasad kita. Artinya pertemuannya itu bukan di alam dunia. Dan cara bertemu dengan ruh para leluhur, langkah-langkahnya itu bagaimana? Begini langkahnya. Yang pertama, sambunglah dahulu dengan ruh leluhur. Awali dahulu dengan ini, dengan menyambung ruhnya. Caranya, sapa ruh mereka. Di antara dengan cara yang pertama, yaitu harus sering-sering menyapa, memberi salam kepada ruh mereka. Contohnya ketika kita duduk sendirian, ucapkanlah salam untuk mereka. Kalimatnya contohnya seperti, salam sejahtera untuk arwah para leluhurku. Atau bisa ditujukan salamnya itu secara khusus, misalnya ke kakeknya atau ke buyutnya. Contohnya, salam sejahtera untuk ruh kakek atau buyutku Mbah Soekarno misalnya. Kalau bagi yang muslim, salam yang diucapkan yaitu Assalamualaikum ya arwahi aslafina warahmatullahi wabarakatuh. Atau yang ditujukan khusus salamnya jika mbahnya tadi misalkan bernama Mbah Soekarno, salamnya Assalamualaikum ya ruhi Mbah Soekarno warahmatullahi wabarakatuh. Itu misalkan yang dituju menyapa leluhurnya yang bernama Mbah Soekarno misalnya. Lalu yang kedua, cara menyambungnya yaitu dengan harus sering menziarahi kuburnya, lalu mendoakan dan memberikan jamuan ruh para leluhur kita. Doakanlah semoga arwah leluhur kita itu mendapatkan ampunan dosa dan mendapatkan kenikmatan di alam kuburnya. Lalu baru kita menjamunya. Caranya ya dengan membaca ayat-ayat suci menurut agama dan keyakinan. Dan itu dihadiahkan untuk leluhur. Kalau dalam Islamnya, contohnya ya dengan dikirim bacaan surat Al-Fatihah. Cara kirimnya diawali membaca ila arwahi aslafina, atau jika dikhususkan ila ruhi, khususon ila ruhi Mbah Soekarno Al-Fatihah. Lalu membaca surat Al-Fatihah,
atau lalu membaca surat Yasin atau Rotibut Tahlil dan lain-lain. Begitu cara menyambungnya. Kedua cara tadi, cara sambung ruh leluhur. Nah, kalau sudah bisa sambung, sudah terbiasa, nanti baru bisa tahap ketemuan dengan para arwah leluhur. Dengan tahap berikutnya yaitu yang kedua, yang harus dilakukan, mintalah ketemu pada saat-saat atau pada hari-hari di mana roh para leluhur kita itu dibebaskan untuk melihat alam dunia. Bahkan dibebaskan untuk menemui ruh anak cucunya. Karena apa? Karena ada ruh para leluhur itu yang hanya bisa melihat anak cucunya saja, tetapi tidak bisa ketemu. Tetapi ada juga ruh leluhur itu yang bisa melihat sekaligus bisa ketemu dan ditemui. Dan yang satu lagi ada juga yang bisa ditemui itu setiap saat. Itu khusus bagi ruhnya para wali-walinya Allah. Lalu kapan saja saat-saat ruh leluhur kita itu bisa melihat dan ketemu kita, yaitu pada hari Kamis, hari Jumat, dan hari Sabtu. Jadi kalau pengen mudah ketemuan dengan arwah para leluhur, pilih saja di antara 3 hari tersebut. Pasti insya Allah akan lebih mudah untuk ketemuan. Cara ketemuannya bagaimana? Yang pertama, di malam Kamis, malam Jumat, atau malam Sabtu sebelum panjenengan tidur, sesuci dahulu. Kalau dalam Muslim ya, berwudu dahulu kalau dalam Islamnya. Lalu berikutnya setelah sesuci, duduklah di lantai pada tempat yang sepi. Misalkan di rumah ya, bisa di dalam kamar sendirian. Lalu pejamkanlah kedua mata, aturlah keluar masuknya nafas panjenengan. Fokuslah dahulu pada keluar masuknya nafas tadi, rasakan. Setelah itu baru sapa dan sambung dengan cara yang sudah kami sampaikan di awal tadi. Lalu doakan dan kirimlah jamuan ruh para leluhur tersebut dengan cara kirim bacaan ayat-ayat suci atau kirim surat Al-Fatihah tadi. Setelah selesai kirim jamuan ruh untuk leluhur, baru lalu fokuslah pada titik dada sebelah kanan panjenengan. Di sini, tepatnya di bawah puting susu kanan sekitar 2 jari. Di situ titik fokusnya pada saat panjenengan memejamkan mata. Amati terus titik tersebut, lalu ucapkanlah di dalam hati kalimat permohonan untuk ketemuan. Contoh kalimatnya seperti ini, ya Tuhan, ya Allah, izinkanlah aku bertemu ruh para leluhurku. Atau izinkanlah aku bertemu ruh Mbah Soekarno misalnya, jika dikhususkan untuk ketemu dengan kakeknya yang namanya dituju, diucapkan. Lalu disambung dengan ucapan permintaan lagi, wahai para leluhurku atau wahai Mbah Soekarno, aku ingin bertemu, atau temuilah aku. Nah, setelah selesai mengucapkan kalimat permohonan tadi, jika panjenengan itu benar-benar fokus dan berhasil, pasti panjenengan akan masuk di alam ruh dan bertemu dengan leluhur panjenengan yang dituju. Jika tidak dalam posisi bermeditasi tadi, biasanya itu panjenengan akan bertemu dalam mimpi ketika tidur setelah meditasi tadi. Kalau masih pemula, memang biasanya susah untuk fokusnya. Tetapi setelah terbiasa atau rutin membiasakan meditasinya ini, nanti lama-lama akan mudah untuk ketemuan dan ngobrol kesana kemari dan bahkan cerita panjang lebar dengan leluhur panjenengan. Nah, sedulur, itulah bagaimana cara agar kita bisa ketemuan dengan arwah para leluhur kita. Jika ada pertanyaan atau respon apapun terkait apa yang kami sampaikan ini,
Monggo silahkan tulis komentar. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga ini bermanfaat. Salam sejahtera, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.